Tulis nama di hati, sentuh rasa terdalam di jiwa. Tak kuduga jadi begini, dalam ucap ku andalkan rasa cintaku dalam benciku. Sesungguhnya aku masih cinta, sesungguhnya aku masih sayang. Yang terjadi dalam cinta kita karena angkuh hati, hanya aku yang persis merasa bunga cinta masih harap cemas, walau ada yang lain telah hadir, hatimu yang terpilih. Hatimu yang terpilih. Mama di mana semalam? Mama belum pulang. Ma, Mama berantem ya sama Papa? Papa nggak mungkin senekat ini, Ma. Nggak mungkin Mama nggak tahu apa-apa. Jawab dong, Ma. Mama belum bisa bilang apa-apa sama kamu, Yo. Karena demi Tuhan, Mama nggak tahu apa-apa. Mama nggak berantem sama Papa. Mama nggak boleh nangis ya. Mama jangan nangis. Lebih baik sekarang kamu bantu Mama ya untuk cari Papa. Supaya kita tahu, Yo, apa yang membuat Papa kesel sampai bakal ke rumah seperti ini.
Dini, aku tidak menyangka kamu berbuat serendah ini, Din. Diam-diam kamu berkhianat, Din. Kamu menusuk aku dari belakang. Mencoreng arang di muka aku. Aku benci kamu. Aku benci kamu. Hatimu yang terpilih. Kebakarannya gimana? Besar? Terus saat kebakaran, mama papa kamu kemana, Yo? Mereka lagi nggak ada di rumah. Syukurlah. Berarti nggak ada yang terluka, kan? Halo, Dewi. Ini Ibu Surya. Sudah ada kabar dari Bapak? Kalau sudah ada, kasih tahu ya. Saya di rumah. Makasih. Di mana kamu, Mas? Pulanglah. Saya mohon pulanglah, Mas.
hancur. Betul-betul hancur. Dia kalap sampai membakar rumahnya sendiri. Dan pasti dia tidak mau memaafkan istrinya. Tugas kita sudah selesai. Ya. Besok kita pulang ke Jogja. Tidak. Tidak, Mas. Tugas kita belum selesai. Apa maksudmu? Saya belum mau berhenti di sini. Saya merasa semuanya ini belum cukup untuk membayar dosa-dosanya. Mas? Halo? Dini, ini saya Ira. Maaf ya, saya kira suami saya. Mau apa kamu, Ra? Kamu udah pulang, toh? Maksud kamu? Sorry, Din. Semalam saya nggak bisa jemput kamu. Soalnya saya pikir lebih baik Mas Surya sendiri yang jemput kamu. Udah kemalaman, Din. Saya... Kamu ini bicara apa sih? Siapa yang suruh kamu jemput saya? Loh, semalam kata petugas hotel, kamu kan minta saya supaya menjemput kamu. Dia bilang kamu pusing nggak berani nyetir sendiri untuk pulang. Sebetulnya saya juga takut, Din, kalau harus nyetir malam-malam sendirian. Lagi pula saya tahu seharian Mas Surya cari-cari kamu. Makanya saya minta dia untuk menjemput kamu ke alamat yang diberikan petugas hotel itu, Din. Halo? Din? Dini? Kamu kenapa, Din? Halo? Dini? Nggak bisa lagi. Saya lagi ada masalah keluarga. Tolong dong sedikit pengertian kamu. Gimana aku bisa mengerti, Yo? Waktu itu kan kamu yang pengen cepat-cepat menyelesaikan skripsi. Sekarang malah kamu yang nggak mau bantu aku. Gimana? Bukannya saya nggak mau bantu. Kasih waktu saya 1 atau 2 hari aja. Aduh, ada apa sih, Yo? Ada apa? Apa kamu ingin menghindar dariku? Atau orang tua kamu yang melarang untuk berhubungan lagi denganku? Iya? Kamu nggak usah punya pikiran macam-macam deh, sayang. Saya cuma lagi ada masalah kok. Masalah apa sih? Masalah apa? Emangnya aku nggak boleh tahu? Saya juga belum tahu masalahnya apa. Jadi sekarang saya nggak bisa cerita sama kamu apa-apa. Kecuali saya cuma bisa minta pengertian kamu. Yo. Semakin lama semakin aku tidak mengerti dengan sikap kamu. Halo? Sel? Halo? Jangan salahkan Sheila, Yo. Dia benar. Mama? Kalian harus tetap mengutamakan kuliah. Mama mau kamu cepat-cepat lulus. Jangan sampai semua rencana kamu jadi berantakan. Hanya karena Mama dan Papa. Tapi Ma... Aryo, dengarkan Mama ya sayang. Apapun yang terjadi antara Mama dan Papa sekarang ini, bukan urusan kamu lagi sayang. Mama mohon kamu konsentrasi penuh ke kuliah. Tapi Aryo belum tenang, Ma. Aryo belum tenang kalau belum nemuin Papa.
Gimana kalau terjadi apa-apa sama papa? Gimana misalnya papa kalau kecelakaan? Kita bisa minta bantuan polisi untuk cari papa. Ya? Hatimu yang terpilih. Terus terang, sebenarnya hati saya berat meninggalkan kamu sendiri di Jakarta. Tapi mau bilang apa? Ada urusannya harus saya selesaikan di sana. Terus, kalau ayahmu tanya, saya harus bilang apa? Saya masih punya rencana yang lebih besar. Nah, oke. Tapi saya minta kamu berhati-hati. Dan jangan melakukan sesuatu yang akan membahayakan diri kamu. Jangan khawatir, Mas. Saya berjanji saya akan baik-baik di sini. Oke. Tempat saya adalah di Jakarta, bukan lagi di desa kecil yang terpencil. Di sini, saya akan meraih impian saya. Halo, selamat siang. Bapak? Bapak ada di mana sekarang? Saya sudah 2 hari berusaha mencari Bapak. Saya sedang berada di luar kota, biasa. Urusan pekerjaan. Tapi saya lupa memberitahu ke kamu. Saya cuma ingin memberitahu nomor handphone saya yang baru. Baik, Pak. Berapa? Ingat, Dewi. Tidak boleh seorang pun yang tahu nomor telepon saya. Ngerti? Baik, Pak. Saya tidak boleh memberitahu kepada siapapun, termasuk Ibu. Iya, saya sedang tidak mau diganggu. Baik, Pak. Dewi, kamu boleh menghubungi saya kalau ada sesuatu yang penting sekali. Ya? Baik, Pak. Berapa nomornya? 0816 139 5245. Ya, makasih. Yo, bantuin aku dong. Aku hampir menyelesaikan skripsinya nih, bagian terakhir. Yo. Udah malam. Bantuin aku dong. Aku hampir menyelesaikannya. Aku butuh bantuan kamu, ya. Kenapa sih, Yo? Biasanya kan kalau kita habis ngerjakan skripsi, kita masih bisa ngobrol, makan, nonton TV. Tapi sekarang kamu selalu pengen cepat-cepat pulang ke rumah. Mama lagi sendirian di rumah. Emangnya papa kamu kemana? Papa saya lagi di luar kota. Sela, tolong dong. Saya mohon pengertian kamu.
Saya lagi ada masalah. Gimana aku mau ngerti sih, Yo? Kamu aja tidak pernah menceritakan masalahnya, iya kan? Kalau nanti masalahnya udah jelas, saya pasti akan ceritain sama kamu. Sekarang juga saya masih bingung. Saya pulang ya. Sela, saya mohon kamu jangan kepengaruh. Saya minta kamu tetap belajar. Ujian kan udah deket. Walaupun nggak ada saya, kamu tetap belajar sendirian. Ya sayang ya. Saya pamit ya. Apa yang sebenarnya sedang mengganggu pikiranmu, Yo? Apa kamu sudah bosan padaku? Kenapa semakin hari semakin kamu gak punya waktu untukku? Maafkan saya, Sel. Bukannya saya nggak mau terus terang. Tapi saya sendiri nggak tahu gimana harus mulai menceritain masalah saya. Bahkan mama saya sendiri nggak tahu apa yang membuat papa meninggalkan rumah tanpa pesan. Dan juga kabar berita. Saya harap kamu mau sabar dan mengerti. Jika hati boleh memilih, ingin ku sapa diri di hati. Akhir kisah apa terjadi, hanya hati kita yang jaga rasa cintaku dalam benciku. Sesungguhnya aku masih cinta.